Tetapi ketika engkau melihat, dipertemukan dengan orang-orang tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau mengatakan, ketika saya jumpa dengan dia di antara pria-pria yang lain, ketika saya jumpa dengan dia di antara perempuan-perempuan yang lain, jantung saya terasa detakannya berbeda, sehingga saya menjatuhkan pilihan kepada dia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan tadi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kita dipilih dari sekian banyak orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, saudaraku. Dan inilah salah satu keistimewaan daripada orang-orang yang percaya kepada
sama-sama buka Alkitab kita. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita lulus dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan mengenapa waktu untuk bersatuan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus sampai kita memperoleh sepenuhnya, yaitu penebusan yang dijadikan untuk memuji kemuliaan-Nya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah saya di Minggu Raya kita tanggal 21 November 2021, yaitu keistimewaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Keistimewaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yakin bahwa saudara adalah orang-orang yang istimewa? Puji Tuhan. Haleluya. Semua nasu yakin tuh idam. Masa sih Pak? Saya orang istimewa. Saya kan tidak punya apa-apa. Kekayaan saya nggak ada. Masa saya orang istimewa? Kalau orang yang istimewa itu ketika datang dia ke suatu tempat diistimewakan. Orang yang istimewa itu kekayaannya melimpah. Sementara saya tidak ada apa-apa. Dilihat tampang saya juga tidak meyakinkan. Katakan dulu, saya istimewa. Sekali lagi dengan yakin katakan, saya istimewa. Haleluya. Ini bukan sebuah kesombongan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan ini bukan sebuah sesuatu yang diberikan oleh manusia kepada manusia lainnya.
Keistimewaan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, langsung diberikan oleh Allah. Katakan puji Tuhan. Ketika Tuhan memberikan status istimewa bagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan dilihat karena kekayaan kita, bukan dilihat karena tampang kita, bukan dilihat karena bodi kita mungkin bodi olahragawan, bukan dilihat karena face kita mungkin seperti pada umumnya artis-artis terkenal itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keistimewaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada beberapa poin yang dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang membuat kita istimewa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Alkitab memberikan jaminan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang membuat saya istimewa, yang membuat Bapak Ibu Saudara istimewa, yang pertama, oleh karena kita dipilih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus yakin bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan. Dan kalau kita lihat kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dipilih juga bukan karena keberadaan kita. Kita dipilih bukan karena kebaikan kita. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama dulu baca Matius 22 ayat yang ke-14. Silakan salah satu kaum muda. Matius 22 ayat yang ke-14. Haleluya. Banyak yang dipanggil, saudaraku. Informasi tentang berita kelahiran Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, banyak yang sudah mendengarkannya. Diperdengarkan, diberitakan di mana-mana, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang mendengarkan, banyak yang terpanggil. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, tidak semua orang yang dipilihnya. Haleluya. Saudaraku, sebuah perusahaan membuat lowongan kerja. Dibutuhkan titik. Lalu setiap orang yang mendengarkan kabar itu mungkin dibaca secara langsung dari informasi temannya, dari informasi yang sampai kepada telinganya. Lalu dibuatlah surat lamaran, lalu dijatuhkan, dikirim sampai kepada perusahaan tersebut, sampai kepada pimpinan. Apakah semua orang yang mendengarkan? Apakah semua orang yang menjatuhkan lamaran tersebut semua dipilih untuk menjadi bekerja di situ? Semua enggak dipilih. Enggak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dari ribuan hanya ratusan orang saja yang dipilih. Haleluya. Hanya segelintir orang yang dipilih, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka kita pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita termasuk juga di bagiannya. Dari sekian banyak manusia di tengah-tengah dunia ini. Berapa miliar sekarang ini penduduk dunia, saudaraku? Dari sekian banyak manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua dipanggil. Semua mendengarkan kabar sukacita itu, kabar gembira itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tetapi dikatakan firman Tuhan,
bukan semua orang yang dipanggil tersebut masuk dalam rencana pemilihan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya adalah orang yang dipilih. Bapak Ibu adalah seorang yang dipilih. Di tengah-tengah keluarga kita pun sesungguhnya Bapak Ibu adalah orang-orang pribadi-pribadi yang dipilih. Puji Tuhan. Suamimu adalah orang yang engkau pilih. Istrimu adalah orang yang dipilih. Suami bisa dipilih, istri bisa dipilih, tetapi ibu, bapak tidak bisa dipilih. Haleluya. Tidak ada saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus status kita sebagai seorang anak. Lalu kita katakan, saya pilih engkau menjadi orang tuaku. Saya pilih engkau menjadi mamaku. Saya pilih engkau menjadi papaku. Tidak ada saudaraku. Jadi anak-anak kami, jangan coba-coba katakan kepada orang tuamu, saya pilih yang lain menjadi orang tua saya. Gak ada ex orang tua. Gak ada mantan orang tua. Itu sebabnya kita tidak bisa milih siapa yang menjadi orang tua kita. Saya mau sukanya ini yang kaya, mobilnya banyak. Begitu nanti saya besar langsung bisa naik mobil ke sekolah. Nggak bisa Bapak Ibu. Suami bisa kita pilih, istri bisa kita pilih. Itu sebabnya seperti apapun suamimu saat ini, seperti apapun istrimu saat ini, itu adalah pilihanmu, puji Tuhan. Kalau sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, istrimu sudah mulai tambun, itu kan menjadi pilihan. Tidak ada penyesalan lagi. Jangan menyesal Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Aduh bagaimana sih ibu istri saya ini makin tahun makin gemuk. Itu pilihan. Padahal dulu dia langsing. Dan oleh karena kelangsingannya lah, maka saya juga menjadi langsung jatuh hati sama dia. Lalu oleh karena sudah mulai mengembang ke kiri dan ke kanan, dan pilihan itu hanya bisa satu kali, puji Tuhan. Di tempat lain bisa pilihan berkali-kali, tetapi di gereja Pentakosta Mandala tidak bisa berkali-kali memilih. Dan itu yang dikatakan Alkitab. Atau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suamimu juga sudah ada mulai perubahan. Oh dulu suami saya begitu ganteng, bodinya begitu luar biasa, dan itulah yang membuat saya kagum. Tetapi tahun berganti tahun, si suami pun sudah mulai tidak seperti dulu lagi. Engkau pun tidak boleh berkata kepada suamimu, cukup sampai di sini. Saya akan pilih yang lain, yang gagah seperti Bapak dulu. Kalau sekarang Bapak nggak gagah lagi, maka Bapak saya pecat. Tak bisa Bapak Ibu. Dan ketika engkau menjatuhkan pilihan itu masa lalumu, di masa lalu itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan karena istrimu satu-satunya perempuan yang ada di sekitarmu. Bukan karena istrimu satu-satunya orang yang ada di dunia ini. Lalu engkau katakan, inilah pilihanku. Kalau hanya satu-satunya kau katakan, inilah pilihanku. Ya memang itu pilihanmu, karena apa? Karena nggak ada lagi. Tetapi ini banyak di sekitar istrimu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak di sekitar lingkunganmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak di sekitar lingkungan pekerjaan daripada istrimu tersebut. Calon istrimu dulu. Ya kan? Adakah di tempat ini yang menemukan istrinya di hutan? Tiba-tiba Bapak Ibu camping di hutan, begitu kan? Camping di hutan. Ke hutan. Lalu di acara camping tersebut Bapak Ibu temukan, ada perempuan cantik, bidadari. Inilah pilihan saya. Gak ada Bapak Ibu.
Adakah Bapak Ibu yang memilih suamimu yang ada sekarang? Dulu ketika engkau menjatuhkan pilihan, engkau temukan suamimu juga di hutan. Wih, ada pria. Ada pria di tempat ini, di hutan. Lalu engkau jatuhkan pilihan. Enggak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari sekian banyak perempuan, dari sekian banyak laki-laki yang mengitari dia, yang mengelilingi dia, bahkan mungkin juga saudaraku yang jatuh hati waktu itu kepada dia. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masih lajang, ada orang anak boru dope, ada orang doli-doli dope, dang mohola sada na naksir Tuhamu. Enggak yakin saya itu. Sarwani roamuna, nang pesogat tekamuna. Enggak yakin saya cuma satu yang naksir. Apalagi duneng songoni bokan. Apalagi kayak bapak-bapak kita ini yang ganteng-ganteng, apalagi kayak ibu-ibunya yang cantik-cantik. Dan mungkin satu orang yang naksir. Sejelek-jeleknya orang pun saudaraku, pasti katakanlah minimal 2-3 sampai selanjutnya yang naksir. Tetapi ketika engkau melihat, dipertemukan dengan orang-orang tadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau mengatakan, ketika saya jumpa dengan dia di antara pria-pria yang lain, ketika saya jumpa dengan dia di antara perempuan-perempuan yang lain, jantung saya terasa detakannya berbeda, sehingga saya menjatuhkan pilihan kepada dia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan tadi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kita dipilih dari sekian banyak orang yang ada di tengah-tengah dunia ini saudaraku. Dan inilah salah satu keistimewaan daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Katakan sekali lagi, saya adalah orang pilihan. Haleluya. Ini bukan sebuah kesombongan saudara. Ya. Ini bukan saya yang mengatakan saudara kalau kita adalah orang-orang pilihan. Kalau kita adalah orang-orang pilihan, berarti kita adalah orang-orang yang istimewa. Kalau kita adalah orang-orang yang istimewa, berarti kita adalah orang-orang yang diperhitungkan. Puji Tuhan. Berarti engkau juga adalah pribadi-pribadi yang diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika engkau menghadap dia, ketika engkau menghampiri dia, ketika engkau datang kepada dia, dia lihat, oh ini adalah orang yang saya istimewakan. Haleluya. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya saudaraku, dikatakan firman Tuhan juga dalam Yohanes 15 ayat 16. Silakan baca satu lagi. Haleluya. Haleluya. Bukan kamu yang memilih aku. Luar biasa saudara. Bukan kita yang memilih Tuhan. Jangan kita katakan saudaraku, oh karena saya yang memilih Tuhan. Tidak. Tetapi firman Tuhan katakan karena siapa yang memilih? Siapa yang memilih saudara? Hah? Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih, salah enggak? Hah? Kalau engkau pilih suamimu, bisa saja salah. Kalau engkau pilih calon istrimu, bisa saja salah. Ya. Tetapi Tuhan yang memilih. Kalau Tuhan yang sudah memilih, maka Tuhan tidak akan pernah salah di dalam pilihannya tersebut. Haleluya.
Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua, kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang istimewa karena kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa kita adalah umat yang sudah ditebus. Puji Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang ditebus. Kita yang tadinya adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Dan keberdosaan kita itu, keberdosaan manusia itu membuat manusia jauh dari Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, tidak ada satu orang pun yang benar dan tidak ada satu orang pun yang mencari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Karena apa? Karena sesungguhnya manusia tidak ada satu orang pun yang mencari Tuhan, tetapi Dia sendiri yang datang mencari manusia. Puji Tuhan. Saudara ingat peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka bukan mencari Tuhan. Justru mereka, firman Tuhan katakan, mereka bersembunyi. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa manusia tidak ada yang benar. Tidak ada yang mencari Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kita adalah umat yang ditebus oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di Kalvari. Haleluya. Kita ini adalah umat-umat tebusan. Sesungguhnya kita ini yang tadinya adalah kaum pemberontak, yang penuh dengan dosa. Kita hidup di lumpur dosa. Tetapi saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita diangkat dari lumpur dosa tersebut. Kita ditebus dari lumpur dosa tersebut. Betapa bahagianya kita, saudara. Sesungguhnya kita adalah pribadi-pribadi yang tidak layak. Tidak ada satu orang pun di antara kita, di seluruh dunia ini manusia yang layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sesungguhnya kita tidak ada yang bisa kita sombongkan di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan. Bagaimanapun keberadaan kita saat ini, saudaraku, tidak bisa kita sombongkan, saudara. Karena apa? Karena sesungguhnya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Karena sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kita hidupi sekarang ini oleh karena kemurahan, oleh karena belas kasihan daripada Allah melalui Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Kalau tidak melalui itu, saudaraku, maka kita semuanya menghadap kepada tahta pengadilan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ada satu kisah, Bapak Ibu. Kisah ibu dan anaknya yang tinggal di dalam sebuah kerajaan. Ibu dan anak ini, mereka termasuk dari segi ekonomi sangat miskin. Si anak perilakunya tidak ada yang bisa dilihat dari perilakunya tentang kebaikan. Selalu yang jahat-jahat terus yang dilakukan. Kriminalitas. Berulang-ulang kali sudah dinasihati oleh ibunya tersebut. Tetapi dia tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh ibunya. Dia tidak mau tahu, Bapak Ibu. Anak-anak kami, ya, hati-hati. Kalau orang tuamu, kalau mamamu, kalau ibumu kalau papamu sudah menasihatimu berulang-ulang kali, hati-hati. Ya, hati-hati. Si anak ini, saudara pun tidak mau tahu. Yang penting apa yang ada di dalam hatinya, keinginannya harus tercapai. Walaupun tindakan kejahatan yang dia lakukan. Lalu saudaraku, si anak ini tertangkap oleh pihak istana. Kita sudah tahu, saudara, kalau istana hukumannya seperti apa. Ya karena
melakukan tindakan kriminal, hukumannya pun sangat berat, hukuman gantung, ya. Lalu pas hari H dieksekusi anak tersebut. Para algojo sudah siap-siap mau digantung. Tetapi ada sebuah tradisi di kerajaan tersebut, kalau seseorang mau dieksekusi, maka lonceng harus dibunyikan sampai 3 kali. Itu tradisi yang ada di kerajaan tersebut. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para algojo pun siap untuk membunyikan lonceng tersebut. Waktu algojo menarik itu tali untuk membunyikan lonceng tersebut, ditarik, tidak bunyi, saudara. Kalau lonceng kan nggak terlalu berat, saya pikir, untuk menariknya. Kita tarik pun itu ringan, dengan tidak kekuatan kita yang penuh, pasti bunyi. Tapi waktu ditarik, nggak bunyi. Orang-orang yang ada di sekitar itu pun mulai bertanya-tanya, kenapa? Biasanya bunyi, tetapi kenapa hari ini tidak bunyi? Lalu dicoba lagi Bapak Ibu, yang kedua kali, tambah kuat ditarik, tetap juga tidak bunyi. Dan sampai kepada 3 kali. 3 kali ditarik, tetap nggak bunyi. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan orang-orang yang ada di situ, termasuk juga algojo tersebut, ada tetesan-tetesan darah mengalir jatuh dari lonceng tersebut. Setelah diselidiki, saudaraku, ternyata ibunya yang tadi menasihati dia, dengan cara dia sendiri, dengan kerelaan hatinya sendiri untuk melihat anaknya, dia tidak rela anaknya dieksekusi. Saya pikir, saudara, sejahat-jahatnya anak, hati orang tua akan tersayat-sayat ketika anaknya tersebut mengalami penderitaan, apalagi dihukum. Walaupun misalnya mati sino petang lagi. Walaupun ada juga yang berkata seperti itu, tetapi saya yakin batinnya akan tersakiti juga. Ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibunya itu, dia peluk itu anak lonceng tersebut. Dia peluk itu sekuat-kuatnya, seerat-eratnya. Supaya apa? Supaya anak lonceng itu tidak bunyi. Sehingga ketika algojo tadi menarik, tidak bunyi. Ditarik, tidak bunyi. Ditarik semakin kuat, tidak bunyi. Haleluya. Nah, sesungguhnya kita ini pun adalah yang digantikan. Yesus Kristus sudah menggantikan kita, puji Tuhan. Harusnya saudara yang harus dieksekusi. Harusnya saudara yang menerima penghukuman itu, bukan Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus rela dengan kerelaan hatinya. Dia tidak pikirkan nyawanya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya untuk apa? Hanya untuk menebus saudara. Yesus Kristus rela di kayu salib. Harusnya sayalah yang tergantung di kayu salib itu. Harusnya Bapak Ibu Saudara lah yang menerima penghukuman itu, tetapi dia rela. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ibaratnya perempuan tadi, dia peluk itu anak lonceng sehingga lonceng itu tidak berbunyi. Bagaimana supaya anak ini tidak jadi dieksekusi? Betapa sakitnya penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus ketika dia disalibkan, ketika dia dicambuk. Bahkan juga sampai ke liang lahat. Demi untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Oleh karena itulah firman Tuhan saat ini, keistimewaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa kita sudah ditebus. Haleluya. Puji Tuhan.
Dosa yang diwariskan, yang kita wariskan dari Adam dan Hawa. Kita coba 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya satu orang baca. Haleluya. Kita ditebus bukan emas. Kita ditebus bukan dari perak. Kita ditebus bukan dari berlian, apalagi kekayaan-kekayaan yang paling bernilai tingginya di tengah-tengah dunia ini. Apalagi kita ditebus bukan karena itu, saudara. Bukan dengan itu, tetapi oleh karena darah Yesus Kristus. Haleluya. Makanya saya adalah pribadi yang istimewa di hadapannya. Makanya Bapak Ibu adalah pribadi yang istimewa di hadapannya. Karena keberhargaan Bapak Ibu bukan seharga emas, bukan seharga berlian, bukan seharga apalagi yang namanya perak. Tetapi harga Bapak Ibu adalah seharga darah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dia sudah menebus kita dari cara hidup kita yang lama itu, yang kita lakukan secara sia-sia, yang kita wariskan dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi Yesus tidak memikirkan itu. Emang gua pikirin, manusia kan sudah memberontak kepada saya. Manusia tidak mau lagi dengar-dengaran dengan apa yang kami perintahkan. GP emang gua pikirin. Biar aja itu, mau dong tahu di sini. Orang sudah saya buat kok rambu-rambunya, tetapi tetap juga dilanggar. Allah tidak melihat itu, puji Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan anugerah daripada Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yang yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita istimewa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, kita adalah orang yang sudah dimeteraikan oleh Allah lewat Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara kenal meterai? Kenal ya Bapak Ibu? Meterai itu sangat kecil. Kita koyak-koyak pun itu, saudaraku, gampang sekali Bapak Ibu. Ya, ambil meterai, Bapak Ibu koyak-koyak itu gampang sekali. Sepertinya tidak ada harganya. Tetapi lihat Bapak Ibu, seperti benda yang tidak ada harganya itu, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Walaupun dia kecil, meterai tersebut kecil. Meterai itu kan nggak ada sebesar ini kan? Tidak ada Bapak Ibu. Paling nggak 2 kali, 3 kali ini nggak ada, sekali ini. 3 jari, palingan 2,5. Tetapi lihat manfaat daripada meterai tersebut begitu luar biasa. Oleh karena meterai tersebut, engkau taruh itu di dalam dokumen, maka orang gak ada bisa ganggu gugat. Sehingga kalau gak ada meterai tersebut, itu menunjukkan keaslian daripada dokumen tersebut. Makanya Bapak Ibu, kalau orang ya ada dokumen-dokumen yang berharga, apalagi perjanjian kedua belah pihak, ini sangat perlu yang namanya meterai. Untuk membuktikan keaslian, untuk membuktikan siapa pemilik daripada meterai tersebut. Sepertinya itu benda yang sangat sederhana,
yang kecil, yang kita robek-robek bisa secara gampang. Tetapi manfaatnya bisa luar biasa. Mengamankan dokumen kita. Sehingga orang lain tidak bisa ganggu-gugat lagi. Itu tanah saya. Itu benda saya. Oh, kemarin kan perjanjiannya seperti ini. Ya, mari Bu. Ini kan ada dokumen perjanjian kita, Bu. Lihat ini. Ini ada surat tanah, ada materai. Nih. Ini ada perjanjian kita kemarin. Betul ada perjanjian kita kemarin. Tapi lihat, ini ada materainya. Oh, dia nggak bisa ganggu-gugat lagi, Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya kita juga ketika Roh Kudus memeteraikan hidup kita, kita tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah dimeteraikan oleh Yesus Kristus lewat Roh Kudus. Haleluya. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat kita, saudara. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat kita, status kita sebagai anak-anak Allah. Ketika iblis mulai mengganggu-gugat, sombong kali kamu. Sombong kali kamu, anak Allah. Karena sudah sah. Dan meterai itu sebagai bukti bahwa dokumen tersebut sah. Haleluya. Luar biasa, saudara. Yesus memilih saudara. Ya. Yesus menebus engkau. Sesudah engkau ditebus, engkau dimeteraikan oleh Dia. Kau istimewa di hadapan Tuhan, puji Tuhan. Yakinkan itu di dalam dirimu. Yakinkan itu di dalam dirimu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa engkau dipilih oleh Tuhan. Jangan engkau katakan lagi, saya tidak dipilih oleh Tuhan. Yakinkan di dalam dirimu bahwa engkau ditebus oleh Tuhan. Dan yakinkan di dalam dirimu engkau sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Ketika engkau adalah yakin bahwa engkau adalah orang-orang pilihan. Ketika engkau yakin bahwa engkau adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ketika engkau yakin bahwa engkau adalah sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Maka engkau pun akan lebih sungguh-sungguh datang kepada Dia, puji Tuhan. Engkau pun akan semakin sungguh-sungguh untuk mengikuti Dia. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Kita istimewa di hadapan Dia bukan karena keberadaan kita. Bukan karena engkau kaya. Atau sebaliknya bukan karena engkau miskin. Bukan karena apa yang ada pada kita pada saat ini. Tetapi engkau istimewa di hadapan Tuhan. Oleh karena Dia sudah memilih engkau. Dia sudah menebus engkau. Dia sudah memeteraikan engkau. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Betapa baiknya Tuhan kita itu. Betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Kita angkat satu lagu pujian. Semua baik, semua baik. Dari semula hidup kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ada di dalam rencananya yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam rencanamu indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Katakan sekali lagi,
pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Walaupun kondisimu tidak dipandang oleh manusia, oleh orang-orang di sekitarmu, tetapi engkau istimewa di hadapan Tuhan. Engkau adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan engkau sudah ditetapkan oleh Tuhan pada mulanya dalam rancangan Tuhan. Yakinkan itu di dalam dirimu, sehingga engkau tidak punya keraguan-raguan lagi untuk mengikuti Dia, untuk mengiring Dia. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kembali pujian ini dari awal. Dari sebulan, amin. Yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kehidupan, bagi masa depanmu. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup, semua baik, baik. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berat, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Haleluya Tuhan, kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Semua baik Tuhan, sebab Engkau telah tetapkan Tuhan hidup kami dalam rencana-Mu Tuhan, hidup kami dalam rancangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah pribadi-pribadi yang istimewa Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang istimewa Tuhan Yesus. Kaum muda adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Kaum bapa adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Kaum ibu adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pilihan Tuhan atas hidup kami. Engkau sudah pilih hidupku Tuhan dari sekian banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Engkau sudah pilih kami Tuhan dari sekian banyak orang di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Sesungguhnya kami tidak layak Tuhan. Kami tidak layak Tuhan. Kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi Engkau pilih kami Tuhan. Dan bukan hanya Engkau pilih, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah memeteraikan kami Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Biarlah kiranya Tuhan, kami sungguh-sungguh sadar Tuhan, jemaat-Mu sungguh-sungguh sadar Tuhan Yesus, bahwa mereka adalah pilihan, bahwa mereka sudah ditebus, bahwa mereka sudah dimeteraikan. Itu sebabnya Tuhan, pengiringan kami kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Penderitaan kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak setia, karena Engkaulah jaminan kami. Dunia tidak bisa menjamin kami, keluarga tidak bisa menjamin kami, orang-orang yang di sekitar kami tidak bisa menjamin kami. Hanya Yesus Kristus yang bisa menjamin kami. Dan jaminan itu sudah Engkau buktikan lewat pemilihan-Mu Tuhan, lewat penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat meterai yang sudah dicapkan kepada setiap orang-orang percaya kepadamu, lewat karya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin giat, kami semakin giat melayani Tuhan, kami semakin giat memuji Tuhan, kami semakin giat mengiring Engkau ya Bapa di dalam surga. Apapun yang terjadi di sekitar kami Tuhan, kami tidak melihat dunia, kami tidak melihat sekitar kami. Kami pandang hanya Yesus saja, karena Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ini Bapa di dalam surga. Umat-umat yang sudah Engkau pilih ini, Kau berkati mereka Tuhan. Pelihara mereka Bapa di dalam surga, dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semakin hari semakin kami mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Semakin hari Tuhan, kami semakin bangga kepada Engkau ya Bapa di dalam surga. Semakin hari Bapa di dalam surga, kami semakin rindu dan rindu untuk berinteraksi kepadamu, mencari Engkau Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan menjadi bagian kami Bapa. Firman-Mu ini menjadi bagian kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita